Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Perkenalkan, saya Dia Permatasari, calon guru penggerak angkatan 7 dari Provinsi DKI Jakarta. Kali ini saya akan memperkenalkan fasilitator saya yang sangat hebat dan luar biasa, yaitu Ibu Heni Triastuti. Lalu pengajar praktik saya, Bapak Ari Muhtar Febrianto. Dan saya, pada kali ini, aksi nyata yang akan saya buat adalah mengenai penerapan budaya positif di SMA Negeri 2 Jakarta. Tujuan aksi nyata saya adalah mendiseminasikan pemahaman dan berbagi pengalaman penerapan budaya positif. Pembelajaran dengan paradigma baru merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran yang terdiferensiasi, sehingga setiap siswa belajar sesuai kebutuhan dari tahap perkembangannya untuk mewujudkan kata disiplin positif dimaknai menjadi sesuatu yang dilakukan seorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kita cenderung menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan kebutuhan dasar. Nah, di sini kita mengenai kebutuhan dasar ada 5 yang dibutuhkan oleh anak-anak. Yang pertama adalah kebutuhan untuk bertahan hidup. Menurut Diane Gossen dalam bukunya Restructuring School Discipline menyatakan ada 3 motivasi perilaku manusia untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Itu yang pertama. Meski berbagai budaya, berbagai usia, dan ingatlah bahwa kita insan yang merdeka. Belajar, bergerak, bermakna. Semua murid, semua guru, 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 semua murid. Di mana kami akan membagi materi menjadi 3 bagian. Saya akan memberikan materi atau mendefinisikan materi tentang filosofi pendidikan yang hadir. Lalu nanti
Visualisasi akan memberikan atau mendefinisikan materi tentang nilai dan peran guru penggerak. Lalu ada Ibu Dewi Retno-Lestari yang akan memaparkan tentang materi budaya kerja atau budaya positif. Nah, nanti di sini juga akan kita pelajari bagaimana kita harus membuat visi dan misi sekolah. Ya, Bapak Ibu, yang awalnya kita harus menentukan apa dari sekolah, lalu kita membuat budget, ya, lalu nantinya baru kita tentukan apa visi dan misi SMA Negeri 2 berikutnya. Ya, di sini saya akan mulai dengan filosofi KHD. Filosofi yang pertama adalah dalam proses menuntun, anak diberikan kebebasan, namun pendidik sebagai pamong dalam memberi tuntunan dan arahan agar anak tidak kehilangan arah dan membahayakan dirinya. Nah, seorang pamong di sini dapat memberikan tuntunan Bapak Ibu agar tidak kehilangan arahnya. Nah, pamong adalah kita semua yang tugasnya adalah menuntun anak-anak kita, menuntun kemana bakat dan minat mereka nantinya kita arahkan. Bakat dan minat ini dapat kita tuntun ya melalui satu kegiatan ekstrakurikuler yang ada di kelas, lalu kegiatan internal, lalu ada kegiatan ekstrakurikuler yang bisa dibilang di SMA Negeri 2 Jakarta itu banyak sekali ekskulnya Bapak Ibu. Kurang lebih ada 18 sampai 20 ekstrakurikuler. Ya, ketika saya mengikuti program guru penggerak sampai fasilitator, saya kaget banyak sekali gitu ya. Karena memang SMA Negeri 2 sangat memperhatikan, sangat peka terhadap bakat dan minat siswa kita. Ya. Nah, di sini yang pentingnya adalah untuk mencapai kemerdekaan bagi siswa-siswi kita. Lalu kita masuk filosofi kinerja Dewantara. Yang berikutnya adalah yang merupakan landasan dari pendidikan yang ada di Indonesia. Landasannya adalah, mungkin kita nggak asing ya, ada Ing Narso, Sung Tulodo, Ing Madya Mangunkarso, Tuk Wuri Handayani. Yang maksudnya adalah di sini Ing Narso Sung Tulodo, di mana kita sebagai guru, sebagai pengajar harus memberikan contoh, memberikan tauladan kepada murid-murid kita. Ya, memberikan contoh misalnya selamat pagi kita harus mengucapkan 5S, ya, senyum, sapa, salam, sopan dan santun. Nah, itu yang harus kita terapkan. Mulai dari pintu gerbang kita sudah sambut nih peserta didik kita dengan 5S, ya. Lalu yang kedua adalah Ing Madya Mangunkarso, di mana kita harus memberikan semangat kepada anak-anak didik kita dalam pembelajaran, ya. Seperti misalnya di kelas, ketika anak lelah, capek, ya, apalagi kalau udah jamnya jam 12 ke atas, itu udah capek-capeknya ya. Nah, bagaimana cara kita supaya tetap memberikan motivasi, memberikan semangat dalam kegiatan belajar mengajar di kelas. Nah, dalam kegiatan belajar mengajar di kelas inilah kita harus memberikan pengajaran yang menarik, yang inovatif sehingga mereka semangat terus dalam belajar, ya. Seperti nanti yang akan dijelaskan oleh Ibu Rina Susati, di mana peran guru penggerak, nilai guru penggerak itu ada 5 Bapak Ibu, ya. Yang pertama adalah berpihak kepada murid, kita harus berpihak nih kepada murid. Yang kedua harus mandiri, inovatif, kreatif dan reflektif, ya. Di sini kita harus menyemangati siswa-siswi kita, meskipun sudah lelah ya, kita juga lelah, siswa lelah, kita lelah, tetap kita kasih semangat, kita kasih motivasi. Nah, yang terakhir adalah Tuk Wuri Handayani. Kita terus mendorong, menyemangati, ya, bagaimana nih siswa kita supaya bisa semangat terus dalam belajarnya, ya. Jangan sampai nanti kita juga lelah, ya, menyemangati mereka. Lalu ada lagi di sini filosofi pengajaran. Jadi pengajaran dan pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara adalah berbeda. Pengajaran di sini atau disebut on the which
adalah bagian dari pendidikan. Pengajaran merupakan proses pendidikan dalam memberikan ilmu atau berfaedah untuk kecakapan hidup anak secara lahir dan batin. Ya. Nah, proses pendidikan ini ya biasanya harus kita berikan kepada siswa-siswi kita, yang tujuannya adalah apa? Untuk life skill mereka di kemudian hari, ya, secara lahir dan secara batin. Jadi selain nilai-nilai dari pengajaran atau pengetahuan, kita juga berikan keterampilan. Nilai, jadi ada 3 ya Bapak Ibu, jangan lupa penilaian kita ada 3 ya, kognitif, psikomotor, dan afektif tentunya. Nah, kita nggak boleh lupakan itu, semua memiliki peran sama, tidak ada bedanya ya. Jadi kalau misalnya pengetahuan itu yang kita sesuai dengan kita bidang kita masing-masing, keterampilan juga sesuai bidang kita masing-masing. Namun sikap yang mungkin mereka tidak dapatkan di luar. Nah, inilah bagaimana cara kita membentuk karakter siswa ya, lahir dan batin. Jadi secara lahir dan batin kita bentuk karakter siswanya. Nah, tadi ya seperti ya profil pelajar Pancasila ada 6 di situ ya, berketuhanan yang Maha Esa dan berakhlak ya, berakhlak mulia ya. Lalu ada gotong royong, ada kreatif, ada mandiri ya. Itu harus kita terapkan, harus kita bangun, kita bentuk karakter-karakter siswa peserta didik kita. Bagaimana di kemudian hari bisa mereka aplikasikan dalam kehidupan bermasyarakat. Nah, pendidikan atau OSID di sini memberi tuntunan terhadap segala kekuatan kodrat yang dimiliki anak agar ia mampu mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai seorang manusia maupun sebagai anggota masyarakat seperti yang tadi saya bilang ya. Lalu KHD juga memiliki keyakinan bahwa untuk menciptakan manusia Indonesia yang beradab, maka pendidikan menjadi salah satu kunci utama untuk mencapainya ya. Jadi benar-benar ya, bagaimana kita membentuk pribadi Islam yang berakhlak wal karimah. Nah, dengan program-program yang ada di SMA Negeri 2 Jakarta ya, dengan pendidikan yang kita terapkan dengan berbagai macam program yang tentunya adalah mendukung untuk pembentukan karakter siswa-siswi atau peserta didik kita di SMA Negeri 2 Jakarta. Lalu di sini kita mengenal yang nggak kalah pentingnya filosofi KHD yang disebut kita kenal trikon Bapak Ibu ya. Nah, trikon ini dimana proses pendidikan dibagi menjadi ada 2 ya, tripusat dan trikon. Nah, dimana tripusat itu pembentukan siswa, karakter siswa atau pendidikan yang paling dekat adalah keluarga ya. Siswa itu yang paling dekat pendidikannya keluarga ya. Lalu kedua adalah masyarakat, yang ketiga baru sekolah. Nah, ini tugas kita nih, bagaimana kita memberikan pendidikan untuk ya, kemerdekaan mereka, untuk memanusiakan manusia ya, hidup itu terus berjalan sesuai kodratnya, kodrat zaman dan kodrat alam. Nanti kita akan jelaskan lebih lanjut. Lalu proses pendidikan ada lagi trikon, di mana ada kontinuitas ya, berkelanjutan, lalu ada konvergensi dan konsentris atau terpusat. Ya, di mana kita yang pertama adalah tidak mengenal pendidikan itu tidak terbatas ya, lintas dunia seperti kalau kata Nabi dalam Al-Quran ya, tubuhnya ilmu sampai ke negeri Cina itu sudah ada dalam Al-Quran Bapak Ibu. Jadi sesuai dengan trikon atau filosofi KHD itu sendiri. Lalu yang berikutnya lagi ada di mana proses pendidikan itu ada 7 profil belajar Pancasila yang tadi sudah dipaparkan. Ada merdeka belajar, kodrat aman dan alam, dan kodrat zaman. Maka terbentuklah profil belajar Pancasila itu sendiri. Nah, inilah yang paling utama Bapak Ibu.
Pendidikan bertujuan untuk menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya. Mereka harus selamat, kita selamatkan Bapak Ibu, selamatkan dari godaan-godaan itu ya, selamatkan dari keburukan. Nah, bagaimana kita menyelamatkan mereka untuk mencapai kebahagiaan. Nah, kebahagiaan ini yang setinggi-tingginya ya, kita bentuk dari sekarang. Ya, memang sekarang nggak terlihat, tapi nanti hasilnya adalah ketika 5, 6, 7, 10 tahun kemudian kita akan melihat mereka bahagia dengan apa yang mereka dapatkan sebelumnya di SMA Negeri 2 Jakarta. Pasti mereka akan mengingat kita. Next, kemudian mengibaratkan peran pendidik. Ya, kita itu sebagai petani Bapak Ibu. Ya, anak-anak itu sebagai biji atau benih. SMA Negeri 2 merupakan lahannya. Jadi kita itu petani. Nah, kita semai, kita tebar benih di SMA Negeri 2 Jakarta. Kita tanam. Ya, kalau lahannya bagus, bibitnya bagus, insya Allah akan menghasilkan hasil yang bagus juga. Ya. Namun kalau bibitnya kurang bagus, lahannya bagus, prosesnya bagus, insya Allah hasilnya juga akan bagus. Sama seperti profil KHD. Di sini ya seperti bulur-bulur jagung atau benih-benih jagung yang ketika kita tebar, kita semai, mereka akan tumbuh. Nah, ini tugas kita, bagaimana cara memproses anak-anak agar mendapatkan hasil yang terbaik. Ya alhamdulillah kita sudah mencapainya itu ya Bapak Ibu. Beberapa tahun yang lalu SMA Negeri 2 Jakarta menjadi sekolah nomor 8 se-Indonesia untuk LMPT ya, perguruan tinggi negeri, dan tingkat 2 ranking 2 untuk Provinsi DKI Jakarta. Nah, ini merupakan tugas kita untuk selanjutnya meneruskan, mempertahankan atau meningkatkan kembali prestasi kita. Nah, di sini Ki Dewantara menjelaskan bahwa dasar pendidikan anak adalah berdasarkan kodrat alam dan kodrat zaman, di mana kodrat alam merupakan lingkungan. Mereka itu harus berjuang ya dengan lingkungan yang ada, dengan persaingan yang ada. Ya, lingkungannya itu bagaimana? Mereka harus berjuang melawan bagaimana caranya mereka bertumbuh dengan baik, ya, menghindari hal-hal negatif, lalu juga melakukan hal-hal yang positif. Ya. Kodrat zaman. Nah, zamannya kita harus bagaimana nih caranya menentukan zaman. Ya. Kalau kita mengajarkan tidak sesuai zamannya Bapak Ibu, mereka akan ketinggalan. Nah, makanya kita harus sesuaikan dengan pembelajaran, yaitu pembelajaran abad 21 ya, dimana semuanya pembelajaran harus berbasis teknologi ya. Kita mulai dengan pembelajaran dengan menggunakan teknologi seperti laptop, ulangan dengan menggunakan gadget atau handphone ya. Lalu juga bagaimana caranya kita menghilangkan atau mengurangi penggunaan kertas atau paper dengan menggunakan lebih mengutamakan ke teknologi ya. Tentunya pasti ada plus minus Bapak Ibu. Ketika kita menggunakan teknologi pasti ada plus minusnya ya. Contohnya apa? Ya, pastinya kita harus membuat kesepakatan kelas dulu yang nanti akan dibawakan oleh Ibu Dewi Sari ya, tentang kesepakatan kelas ya. Kesepakatan kelas kita buat dulu nih, kesepakatan dengan anak. Ada aturan mainnya saat menggunakan handphone dan tidak menggunakan handphone ya. Jangan sampai ketika pembelajaran dengan Bapak Gatot ya, pelajaran matematika misalnya, Pak Gatot nggak suruh menggunakan gadget, tidak suruh menggunakan handphone, tapi anak menggunakan handphone.
Ya benar atau salah? Salah kan? Nah berarti bagaimana? Nah harus ada kesepakatan dulu. Kalau begini bagaimana? Nah kita buat kesepakatan. Kalau anak maunya gimana? Ya, nanti juga akan dibawakan oleh Ibu Dewi. Ya, di situ ada tentang bagaimana kita memposisikan diri kita, ya, sebagai apa, peran kita sebagai apa dalam memberikan solusi atau mengatasi permasalahan yang ada terhadap siswa. Ya, jadi ada di sini nanti kita akan pelajari tentang budaya positif. Dalam budaya positif itu ada perilaku kontrol guru terhadap peserta didik. Ya, apakah sebagai pengikut, apakah sebagai manajer, apakah sebagai pengingat, ya, atau hanya sebagai pengkontrol saja. Ya. Nah nanti kita akan tahu, di situ akan dipelajari atau diberikan oleh materinya oleh Ibu Dewi Retno. Lalu yang berikutnya lagi filosofinya adalah ini tadi sudah sekitar, ya. Dimana kita seperti yang kita lihat pembelajaran sekarang harus dibekali sesuai dengan kecakapan abad 21. Nah intinya adalah budi pekerti yang tidak pernah terpisahkan, harus beriringan antara kecakapan abad 21 dengan budi pekerti. Ya. Pengajaran yang kita lakukan intinya ya tadi supaya tidak melanggar, ya, buat dulu kesepakatan. Ketika kesepakatan telah sudah ada, pasti mereka akan mengakui kesalahannya. Setelah mengakui kesalahannya, mereka harus mencari lagi apa solusinya, bagaimana solusinya, gitu ya. Lalu, ini budi pekerti, program anak. Program anak itu sebenarnya semuanya bermain Bapak Ibu. Ya, tapi dengan bermain, bagaimana tetap mempertahankan belajar mempelajari budi pekerti. Dimana budi pekerti itu artinya adalah budi itu banyak ya artinya. Di antaranya adalah pikiran atau kognitif, itu cipta. Lalu ada perasaan atau emosi, relasi, itu rasa. Lalu ada kemauan kita, kehendak kita, itu karsa. Nah, pekerti sendiri adalah tenaga, perilaku, karya, dan bakti serta raga. Raga itu badan. Mau lagi kita ya lakukannya, gitu ya. Nah, yang terakhir nih, materi terakhir Bapak Ibu yang sudah di penghujung karena sudah diingatkan oleh Pak Teguh. Waktu saya tadi hanya 15 menit ya Pak Teguh. Tantangan Bapak Ibu di sini sangat-sangat luar biasa, tantangan di SMA Negeri 2 Jakarta. Ya, dalam menerapkan filosofi KHD yang pertama itu multi agama. Nah, permasalahan kita di sini adalah multi agama, di mana SMA Negeri 2 Jakarta terdiri dari 4 agama, Islam, Buddha, Kristen, dan Katolik. Di mana alhamdulillah ya, di SMA Negeri 2 Jakarta sudah menerapkan yang namanya impak, meningkatkan impak iman dan takwa serta akhlak mulia dengan kegiatan ibadah pagi. Yang pertama di situ ada agama Buddha, ya, ada ibadah agama Buddha, lalu agama Islam, dan juga ada 2 agama lainnya yaitu agama Kristen dan Katolik. Lalu yang kedua tantangannya adalah ekonomi, sosial, dan budaya, di mana input atau impact dari peserta didik kita itu beragam ya Bapak Ibu. Ada yang melalui jalur KJP atau jalur afirmasi, di mana jalur ini merupakan anak-anak kalangan menengah ke bawah yang tingkat perekonomiannya bisa dibilang ya kuadrannya kuadran 4 gitu ya. Jadi benar-benar itu anak-anak yang perekonomiannya mungkin banyak harus dibantu ya, dibantu dengan jalur KJP itu sendiri Bapak Ibu. Lalu latar belakang sosial budaya yang berbeda. Seperti yang kita tahu ya, latar belakangnya adalah mayoritasnya adalah keluarga keturunan Tionghoa, di mana mereka memiliki budaya yang luar biasa berbeda dengan kita. Ya, pekerja keras, ya, terus juga ambisius, ya, atau bahasanya Ibu Dewi Retno Rosari adalah apa? Visioner. Ya. Ambisius, kalau di kelas saya di 12 IPA 3 terkenal anak-anaknya itu ambis Bapak Ibu.
terkenalnya ambisius ya, mereka targetnya UI. Nah, dengan latar belakang sosial budaya warga keturunan Tionghoa itu terkenal tekun dalam belajar ya, mereka itu harus tercapai apa yang dicita-citakan. Kalau targetnya UI, mereka berupaya dengan keras, belajar dengan keras, harus tercapai yang dicita-citakan. Ya, saya harus UI dia. Ya udah, diupayakan les, ya. Lalu juga bertanya kepada bapak ibu guru, mungkin ada yang sudah ditanya ya, sampai benar-benar mereka tahu, mereka paham, ya. Lalu di sini sampai dengan mereka paham gimana, ya. Oh, perbedaan ini yang membuat menularkan kepada teman-temannya yang bukan keturunan Tionghoa. Oh, ternyata untuk mencapai sesuatu tujuan itu harus bekerja keras, harus ulet, harus tekun. Nah, akhirnya apa? Persaingan terjadi di situ. Ya, persaingan itu harus secara sehat, saya bilang. Ya, jangan sampai kalau di kelas itu ada yang namanya circle, bapak ibu, circle yang pinter aja, yang kurang, lalu yang apa gitu ya. Nah, jangan sampai ini kalau misalnya menggunakan gadget ya, circle ini berperan. Ya, makanya kita harus hati-hati. Ya. Oke. Nah, di sini yang pertama adalah kegiatan atau penerapan filosofi kehadiran sesuai profil pelajar Pancasila SMA Negeri 2 Jakarta yang kurang lebih sekarang akan kita aplikasikan atau kita realisasikan. Yang pertama, kegiatan keagamaan rutin setiap pagi ya, sesuai dengan agama masing-masing menuju tempat ibadahnya masing-masing di jam 6.30. Yang kedua, Jumat bersih pada hari Jumat setelah kegiatan olahraga dengan bersama, lalu kembali ke kelas masing-masing, mereka membersihkan kelasnya masing-masing ya. Terus yang dan zero plastik ini yang sekarang sedang kita gaung-gaungkan, zero plastik benar-benar harus nol ya, dimana pemeriksaan dimulai dari pintu gerbang sampai dengan ke kelas-kelas oleh pengajar yang ada di kelas. Yang ketiga adalah kesepakatan kelas, nanti materi akan diberikan oleh Ibu Dwi Rekayasari, di mana kegiatan pembelajaran juga harus ada kesepakatan kelas. Siswa-siswi masuk SMA Negeri 2 Jakarta juga ada kesepakatan ya, dengan apa? Dengan menandatangani tata tertib yang harus mereka taati di SMA Negeri 2 Jakarta. Itu merupakan kesepakatan, deal or no deal ya. Kalau sepakat masuk, kalau nggak sepakat silakan mundur, kan gitu ya. Lalu yang keempat adalah program sekolah ramah anak. Nah, sekolah ramah anak ini sudah lama ya kita adakan, tapi sekarang lebih ditebalkan lagi ya, ramah anak, bagaimana cara kita memperlakukan anak ya, tentunya dengan penuh kasih sayang, dengan asah, asih dan asih. Nah, itu yang harus kita terapkan di sini. Yang berikutnya adalah gerakan literasi sekolah atau GLS ya. GLS nanti mungkin akan dijelaskan oleh tim kurikulum gerakan literasi sekolah yang dulu juga sudah sukses kita kita programkan di SMA Negeri 2 Jakarta, sekarang kita kembalikan lagi. Lalu yang terakhir adalah kegiatan PM dan klinik belajar, penyaringan melalui ledger atau nilai rapor, di mana 10 terendah kita masukkan dalam kegiatan klinik belajar, dan PM diadakan untuk kelas 12 ini juga sudah berjalan ya. Itu saja Bapak Ibu, kurang lebihnya saya mohon maaf apabila ada kata-kata yang tidak berkenan datangnya dari saya. Materi filosofi kehadiran dari saya sekian. Kalau nanti ada pertanyaan mungkin di sesi terakhir aja ketika kita sedang duduk bertiga gitu ya Bapak Ibu ya. Jadi saya akhiri dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Saya mohon dimaafkan, dan sebelum saya berterima kasih untuk diri saya sendiri, saya mau berterima kasih dulu untuk teman-teman saya di sini yang tahu kalau saya lagi bete, suka dicandain jadi bete-nya hilang, yang tahu kalau misalnya saya lagi emosi, saya dikasih waktu sejenak, nggak diganggu, nggak diapa sampai emosi saya reda. Terus
terus yang suka memberikan motivasi pada saya bahwa saya pasti bisa melakukan apa yang saya mau. Jadi Bapak Ibu, saya menolak untuk dibilang saya berambisi, tapi saya menjadikan diri saya sebagai seorang visioner. Saya tahu target saya, usia ini saya harus apa, di sini saya harus bagaimana. Jadi rubah positif kita menjadi konsep diri yang positif. Gitu. Ketika orang beranggap menjadi seorang ambisius itu adalah sesuatu yang negatif, maka kita rubah cara pandang kita. Gitu. Jadi mari kita menjadi seorang visioner, mari kita menetapkan apa yang akan terjadi untuk diri kita, untuk langkah diri kita, untuk hidup kita ke depan. Karena masing-masing dari diri kita punya hak untuk berkembang. Dan jika hak itu tidak kita cukupkan, maka kita sudah menzolimi diri kita sendiri. Karena diri kita lebih dari kita sendiri. Baik Bapak Ibu, terima kasih atas perhatiannya. Dan ini mungkin yang tadi ini kan, ini adalah konklusi kita pada hari ini. I still have a long way to go. Saya masih punya langkah yang sangat jauh untuk saya. Tapi, but I'm already so far from where I used to be. Tapi saya sudah berada jauh dari kondisi saya saat dulu. And I'm proud of that. Dan saya bangga untuk menjadi diri saya sendiri. Saya bangga untuk menjadi bagian dari kalian. Dan saya bangga menjadi bagian dari ekosistem yang saya ada di luar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti yang tadi saya jelaskan, itu namanya budaya positif. Ya, budaya positif yang sudah diterapkan di SMA Negeri 2 Jakarta itu sudah bagus. Ya, tadi 5S, senyum, sapa, salam, sopan, santun itu harus kita terapkan dimanapun kita berada. Nah, hari ini supaya enak belajarnya, ya, supaya sama-sama enak, tidak ada dusta di antara kita gitu ya. Nah, budaya positif ini kita terapkan di kelas, ya. Di kelas, apa sih yang kalian inginkan ketika belajar bersama ibu dia? Ya, yang kamu mau bagaimana? Nah, kalian tuliskan di kertas 1 lembar, ya, di kertas yang saya berikan ini. Tentunya ini akan menjadi kesepakatan di kelas ini. Ya, bisa dipahami? Tentunya yang positif, karena kita bicara budaya positif. Bisa dipahami? Ya, oke, saya bagikan kertasnya. Nanti silakan kalian tuliskan, lalu kalian tuliskan. Menurut kalian maunya, oke, saya bagikan kertasnya. Nanti silakan kalian tuliskan. Lalu kalian tuliskan, menurut kalian maunya seperti apa? Ya, kita buat kesepakatan kita. Cukup 1 aja. Jadi ada 36. Ya, kita buat kesepakatan kelas. Silakan dibagikan, lalu tuliskan 1. Apa yang kamu satu kertas 1 orang? Anonnya kan? Ya, kasih nama boleh, nggak pakai nama juga boleh. Kurang? Yang sana kurang? Sudah. Kacangnya udah? Oh, sudah sana. Oke, separuh udah? Kiri sudah? Ya, kalau sudah tempelkan di papan tulis itu whiteboard. Silakan ditempelkan di situ buat yang sudah. Ayo, jangan bingung. Siap, tulis. Saya mau kelas yang tenang. Saya mau atau bagaimana? Silakan. Yang positif, kita bicara budaya positif tentang aturan dan tata tertib yang ada di dalam kelas. Itulah disebut. Hai guys, jadi kemarin tuh Budia bikin kesepakatan kelas dari kelas aku di 11 MIPA 4. Nah,
menurut aku sendiri sih ini kayak menarik banget ya, soalnya kayak nggak banyak guru-guru yang ngajarin kesepakatan kelas ini gitu. Padahal kayak ini tuh sangat penting gitu. Jadi kayak nggak semua guru-guru tuh bikin kesepakatan kelas, dan ini tuh pisah-pisah ya, tiap kelas, semua kelas tuh beda-beda gitu. Jadi kayak nggak semua guru begitu, dan kayak menurut aku sendiri ini benar-benar efektif banget sih, dan bisa kayak apa ya, benar-benar tahu apa yang murid mau dari gurunya sendiri gitu. Dan kerasa banget gitu setelah adanya kesepakatan kelas, jadinya aku sendiri jadi lebih enak belajar gitu. Soalnya aku jadi tahu nih batasannya, apa yang bisa aku lakuin, apa yang enggak, apa yang sebaiknya aku lakuin nih kalau aku lagi belajar. Misalnya sebaiknya aku nggak tidur di kelas gitu, atau segala macam. Sebaiknya aku nggak makan di kelas, apalagi ya, sebaiknya aku nggak main HP gitu. Jadi bisa lebih fokus juga sama pelajaran dan segala macam. Ya udah sih, jadi pokoknya pada intinya kayak menurut saya sendiri, aku sendiri kayak kesepakatan kelas ini sebenarnya kayak salah satu hal yang missing out di banyak guru ya, karena ini tuh benar-benar penting banget. Jadi guru dan murid tuh jadi sama-sama enak gitu buat belajar dan buat mengajar gitu. Oke. Nah, selanjutnya ini bakal ada kayak banyak, ada contoh-contoh kesepakatan kelas gitu. Nah, selanjutnya ini bakal ada banyak Nah, selanjutnya ini bakal ada beberapa contoh-contoh kesepakatan kelas. Kalian lihat ya. Holding me back, gravity's holding me back. I want you to hold up the palm of your hand. Why don't we leave it at that? Nothing to say when everything gets in the way. Seems you cannot be replaced, and I'm the one who will stay. Oh, oh, oh. In this world. Ya, minggu lalu kita sudah presentasi kelompok berapa ini? Jadi hari ini kita lanjutkan presentasi kelompok 4. Pagi Raja, apa kabar hari ini? Alhamdulillah baik Bu. Iya, kenapa? Tadi Bu, Ya udah 120 nggak makan. Nah ini gue jujur banget, jadi kucing gue kali ini gue 3 kali gue dia telat. 3 kali saya udah bosan. Kucing saya sih 3 Pak. Itu terus kaki bagus. Itu bukan alasan dia. Maksud kucing itu apa? Gue ini susah berprestasi di kelas ya. Prestasi lo apa selain kucing? Pertama pakai jaket. Yang kedua nggak pakai masker. Maskermu mana? Masker saya masih dikiloin itu seorang mana? Dia udah barang ada apa gitu. Terus itu sepatu kemana aja? Sama itu dibunjuk di kamu. Karena warna sepatu saya rainbow warna-warni. Oke, jadi Tunggu siswa-siswa tidur gak dimarahin Bu? jalan, kita kasih kamu dulu aja ya. Jadi intinya adalah ini terlambat karena kesiangan. Ya, bangunnya kesiangan. Sebenernya sih kalau boleh jujur ya Bu, kalian bisa nonton bola lagi semalam? Saya sama teman-teman saya lain nonton bola. Saya tahu tas dulu ya Bu. Oke. Oh iya, karena tadi kita semua sudah berdoa, karena Raja di sini, Raja di sini. Sudah?
Jadi nah, untuk tidak lagi bisa gimana kalau menurut Ibu? Saya sih Bu, ya papa mama saya harus bangunin saya Bu. Biar saya bangun pagi. Memang ini sebenarnya salah papa mama saya sih. Oke, berarti solusinya boleh saya izin untuk mengundang papa mamanya ke sekolah? Boleh Bu. Baiklah, berarti nanti saya akan berikan surat ya pemanggilan orang tua raja ya untuk bagaimana kita cari penyelesaiannya, kita cari solusinya supaya kamu ke depannya tidak datang terlambat lagi, bisa hadir tepat waktu ya sehingga apa? Sehingga bisa mengikuti pelajaran dengan baik. Oke, itu aja ya. Jadi mulai hari ini harus ada komitmen dari dalam diri raja sendiri untuk apa? Berubah untuk tidak terlambat lagi dan juga untuk Ya, merubah penampilan saya agar jadi seperti keadaan ya harus sesuai dengan cara tertib yang ada bersama dua. Paham ya? Oh Raja, Halo. kemarin habis dibina ya sama Bu Dia ya? Iya. Kenapa tuh? Soalnya aku nyalain anak sekolah yang akan berpakaian rapi, tapi jadi rapi gara-gara aku kemarin Nah gitu. Terus gimana nih tanggapan kamu setelah dibina dengan cara seperti itu? Menurut saya dia udah ngelakuin hal yang sepantasnya dulu lakukan buat Rizky. Soalnya dia mengayomi kita, kayak merangkul kita, nggak menyalahkan kita di depan teman-teman. Dia pernah mendidik kita untuk menjadi lebih baik ke depannya dan memberitahu kesalahan yang kita lakukan gitu. Gitu. Kalau menurut kamu pembinaan tuh lebih baik dengan cara membentak atau mengarahkan nih? Yang mana yang lebih baik? Yang pastinya pembinaan itu terbaik adalah dengan cara mengarahkan, karena kalau kita membentak siswa tuh jadinya bukan menjadi siswa yang nurut, tapi menjadi siswa yang Pemberontak ya? Pembangkang, karena dia kan merasa rendah diri akhirnya kan. Iya. Sebagai perlawanannya dia akhirnya memberontak. Gitu. Oke, thank you Raja. Semoga lebih baik lagi ya. Iya. Ada banyak Bu, ada 15 orang. alasannya apa? Ada bilangnya sakit sama izin, tapi ada yang nggak. Oke, seperti biasa ya anak-anak. Wow, apa itu Pak? Pak? Tidak lebih dari 2 menit ya Pak. Oke, Bisa saya silakan. Ya, baiklah kita lanjutkan ya. Tolong seperti biasa. Jadi dari 2 hari tidak hadir berarti harus surat anak dari terus juga siswa-siswa yang izin bahwa ingatkan sampai nanti tidak bisa. Jadi Apa itu Luki? Oke, ya. Ini seperti itu ya anak-anak. Karena apa namanya banyak sekali sakit. Apa tahu dari segi kesehatan. Kita tahu bagaimana caranya kita supaya sehat. Sampai tetap ini masker, bagaimana transportasi yang jangan sampai kendor. Ya, intinya adalah kita sehat-sehat dan nafas, bisa sekolah, dan juga tidak bisa pelajaran, ya. Oke, itu saja dari saya. Oke, pas waktu Wah, jangan sih, gak berkalah. Parah banget ya nyampe
kita panggil Mas. Wah, makasih. Iya, bapaknya sih kayak gitu. Ya, aduh, saya jujur ya sangat kaget luar biasa nih. Ya, kenapa bisa seperti ini? Tolong untuk tidak yang lainnya tidak mengikuti hal ini supaya tidak terjadi lagi ya. Oke, saya punya buktinya nih. Kenapa, Ahmad? Kenapa bisa seperti ini? Kenapa bisa merokok? Tahu kan? Merokok di area sekolah. Ya, jadi kamu selama ini udah merokok? Udah bunyi kenapa sih? Kok bisa? Saya ada kali. Hah? Ya itu berarti udah lama dong. Oh, berarti itu. Ya, oke. Saya panggil orang tua kamu untuk hadir. Jangan, Bu. Kan kamu sudah melanggar tata tertib yang ada. Ya, coba, Dela, lihat tata tertib yang ada di sana. Ya, larangan untuk merokok. Bagaimana? Ada sanksinya apa? Sanksinya adalah dipanggil orang tuanya ke sekolah. Iya. Jadi drop out. Makanya kalau kita tidak mau orang tua kita ke sekolah, diundang ke sekolah, jangan lakukan pelanggaran, ya. Itu nanti sanksinya akan diberikan oleh pihak kesiswaan. Jadi saya akan panggil orang tua kamu, ya. Tetap harus ada sanksi. Ya, kenapa harus ada sanksi? Supaya apa? Supaya Ahmad tidak mengulanginya lagi. Lu kasar diri rumah. Ya, oke, bisa amat ya. Jadi nanti saya buat surat pemanggilan orang tua. Silakan kamu berikan besok orang tua penjelasan. Ya, sekarang kamu silakan. Bu, kotak rokoknya nggak disini, Bu. Ambil Bu rokoknya. Oke, ya udah, ya. Itu aja ya anak-anaknya. Biar tidak ada lagi hal-hal yang tidak kita inginkan terjadi di sini. Ya, kita harus sadar bahwa peraturan ini kesepakatan kelas, kesepakatan yang ada di SMA 2 sudah ditetapkan kalian. Sudah kalian tanda tangan juga menggunakan materai. Berarti tandanya apa? Kalian menerima, ya, menerima untuk mematuhinya. Dan juga apa? Menerima untuk apa? Diberikan sanksi ketika melanggar tata tertib yang ada. Ya. Di situ ada larangan, di situ ada aturannya, ada sanksinya apa, itu yang harus kita lakukan. Oke, baiklah, itu aja dari saya. Kurang lebih saya mohon maaf. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersih ya. Beri salam. Halo Ahmad. Aku mau tanya nih, kemarin kamu habis dibina Bu Dia ya? Menurut kamu nih, gimana sih tanggapan kamu? Apa yang kamu rasain setelah dibina dengan cara seperti itu? Awalnya sih saya merasa kesel banget karena apa itu kan kita sendiri yang lakuin. Jadi kita menjawab kita sendiri kan sebagai rumah tangga. Tapi setelah dibina oleh dia dengan baik-baik, itu baru sadar bahwa walaupun merokok itu adalah tanggung jawab, tidak merokok itu adalah tanggung jawab diri sendiri, dan katanya tuh paling besar ada di kita sendiri. Tapi dia itu peduli sama saya. Jadi Bu Dia tuh nggak mau diri saya ngerusak diri saya sendiri, dan itu luar biasa sih. Sedangkan Bu Dia itu ya cuma guru aja, bukan orang tua saya langsung. Tapi sepeduli itu Bu Dia terhadap saya. Oke, terima kasih Ahmad. Terima kasih. Semoga nggak ngerokok lagi ya. Ya.